wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmalia Herawati dari kelas X2B dengan NPM 2020215000203, program studi Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi yang sudah mengizinkan saya untuk mempresentasikan materi yang sudah Bapak berikan kepada saya. Materi yang akan saya terangkan adalah jenis-jenis bunyi. Mari dengarkan dan simak penjelasan materi saya pada kali ini. Jenis-jenis bunyi. Pembahasan. Yang pertama, bunyi keras dan lunak. Yang kedua, bunyi panjang dan pendek. Yang ketiga, bunyi nyaring dan tidak nyaring. Yang keempat, bunyi tunggal dan rangkap. Pembahasan yang pertama, bunyi keras dan lunak. Bunyi keras sering disebut dengan bunyi fortes, sedangkan bunyi lunak sering disebut dengan bunyi lesenes. Perbedaan kedua bunyi tersebut berdasarkan ada tidaknya ketegangan arus udara pada waktu bunyi itu diartikulasikan. Bunyi bahasa dikatakan keras apabila pada waktu diartikulasikan disertai ketegangan, kekuatan arus udara. Sebaliknya, apabila pada waktu diartikulasikan tidak disertai ketegangan, kekuatan arus udara disebut bunyi lunak. Bunyi keras dan bunyi lunak dapat berupa vokal dan konsonan. Apa yang dimaksud bunyi konsonan dan vokal, dan bunyi seperti apa yang disebut bunyi keras dan lunak? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Bunyi vokal adalah bunyi yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Hambatan untuk bunyi vokal terletak pada pita suara yang bergetar, di mana posisi glotis dalam keadaan tertutup, tapi tidak rapat sekali. Dengan demikianlah vokal termasuk bunyi bersuara. Sedangkan bunyi konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Proses hambatan atau artikulasi ini dapat disertai dengan bergetarnya pita suara, sehingga terbentuk bunyi konsonan bersuara. Dan sebaliknya, apabila artikulasi itu tidak disertai bergetarnya pita suara dan glotis dalam keadaan terbuka, akan menghasilkan konsonan tak bersuara. Seperti apa bunyi keras? Bunyi keras mencakup beberapa bunyi, seperti bunyi letup tak bersuara, seperti huruf P, T, C, dan K. Bunyi geseran tak bersuara seperti huruf S. Sedangkan bunyi lunak mencakup bunyi letup bersuara seperti huruf B, D, J, dan G. Bunyi geseran bersuara seperti huruf Z. Bunyi nasal seperti huruf M dan N. Bunyi likuida seperti huruf R dan L. Bunyi semivokal seperti huruf W dan Y. Dan bunyi vokal seperti huruf I, E, O, dan U. Selanjutnya,
Pembahasan yang kedua mengenai bunyi panjang dan pendek. Bunyi panjang dan pendek dibedakan berdasarkan lamanya bunyi tersebut diucapkan atau diartikulasikan. Vokal dan konsonan dapat dibedakan atas bunyi panjang dan bunyi pendek. Tanda bunyi panjang biasanya menggunakan tanda garis pendek di atas suatu bunyi atau menggunakan titik dua di sebelah kanannya. Pembahasan yang ketiga mengenai bunyi nyaring dan tak nyaring. Bunyi nyaring dan tak nyaring dibedakan berdasarkan kenyaringan bunyi pada waktu terdengar oleh telinga. Pembedaan bunyi tersebut berdasarkan derajat kenyaringan yang merupakan tinjauan fonetik auditoris. Derajat kenyaringan itu sendiri ditentukan oleh luas sempitnya atau besar kecilnya ruangan resonasi pada waktu bunyi itu diucapkan. Makin luas ruang resonasinya, semakin rendah derajat kenyaringannya. Kenyaringan bunyi bahasa biasanya disebut dengan istilah sonoritas. Bunyi nyaring disebut dengan istilah sonoran. Bunyi tidak nyaring disebut dengan istilah obstruen. Bunyi dikatakan nyaring jika artikulasinya memiliki kondisi atau posisi saluran suara yang menghasilkan penyuaraan secara spontan karena terbentuknya suara resonasi yang dapat menguatkan resonasi itu sendiri. Bunyi dikatakan tidak nyaring jika dihasilkan dengan penyempitan saluran suara atau dihasilkan tanpa disertai terbentuknya ruang resonasi yang cukup untuk memperkuat frekuensi. Selanjutnya, materi yang keempat, bunyi tunggal dan rangkap. Bunyi tunggal dan bunyi rangkap dibedakan berdasarkan perwujudan dalam suku kata. Bunyi tunggal adalah suatu bunyi yang berdiri sendiri dalam satu suku kata, sedangkan bunyi rangkap adalah dua bunyi atau lebih yang bergabung dalam semua suku kata. Semua bunyi konsonan dan vokal adalah bunyi tunggal. Monoftong atau vokal murni ialah bunyi tunggal vokal yang terbentuk dengan kualitas alat berbicara seperti lidah dan tidak berubah dari awal hingga akhir artikulasinya dalam sebuah suku kata. Contoh moftong seperti kata ini ibu kita, cari, lari, ada, apa, pada.
diftong, sedangkan bunyi rangkap konsonan sering disebut klaster. Diftong adalah dua vokal yang berurutan yang diucapkan dalam satu kesatuan waktu, bersama dan pada saat diucapkan berubah kualitasnya. Perbedaan vokal dengan diftong terletak pada cara hembusan nafasnya. Diftong dibagi menjadi dua. Yang pertama, diftong naik, yaitu jika vokal yang kedua diucapkan dengan posisi lidah lebih tinggi daripada vokal lidah yang pertama. Karena lidah semakin menaik, dengan demikian strukturnya semakin menutup, sehingga diftong menutup, sehingga pembunyian pada vokal yang kedua lebih tinggi dari pembunyian vokal yang pertama. Misalnya dalam bahasa Indonesia, yang kedua diftong turun, yaitu jika posisi lidah yang kedua diucapkan lebih rendah dari yang pertama. Misalnya dalam bahasa Jawa dan Inggris. Contoh kata diftong yang pertama, diftong AU, pengucapannya AU pada kalimat harimau dan kerbau. Yang kedua, diftong AI, pengucapannya ai pada kata santai dan sungai. Yang ketiga, diftong OI, pengucapannya oi pada kata amboy dan asoy. Contoh kata diftong yang pertama, diftong AU, pengucapannya au pada kalimat istilah lainnya, seperti diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap. Yang ketiga, secara berurutan, perubahan dari vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam contoh kata diftong yang pertama, sehingga tetap dalam satu silaba. Monoftonisasi yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap menjadi vokal tunggal. Peristiwa penunggalan vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sikap pemudahan pengucapan terhadap bunyi diftong. Contoh kata diftong yang pertama, diftong AU, pengucapannya au pada kalimat harimau dan kerbau. Yang kedua, diftong AI, pengucapannya ai. Kesimpulan, bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dapat berupa bunyi vokal, konsonan, bunyi keras, bunyi lunak, bunyi panjang, bunyi pendek, bunyi nyaring, bunyi tak nyaring, bunyi rangkap, dan bunyi tunggal. Tiap-tiap bunyi memiliki perbedaan tersendiri dilihat dari pengertian dan contoh dari masing-masing bunyi tersebut.
santai,